Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan berkahnya kepada kita seisi alam. Tak lupa salawat dan salam kita hancurkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah agama Allah kepada kita semua. Dalam memperingati 1 Muharram, saya Syeika akan menyampaikan pidato singkat dengan judul Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dalam Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia berarti pindah ke negeri lain. Hijrah adalah yang sudah lama berkembang dalam kepustakaan Islam. Hal ini disebabkan karena sebutan hijrah itu mempunyai makna tersendiri lebih dari sekedar harfiahnya. Kapankah tepatnya Nabi Muhammad SAW hijrah? Saat dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy mendapat tantangan dan serangan hingga melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Di masa sulit itu, Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sembunyi-sembunyi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Nabi menunggu turunnya ayat dari Allah untuk pergi hijrah. Tepat pada tanggal 26 Safar 622, Nabi Muhammad SAW didampingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Gua Sur. Hijrah ini didorong oleh berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy sejak pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun kelima, sehingga Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melepas diri dari cobaan sambil membawa agamanya. Di antara hal yang mendorong Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah adalah tidak adanya bantuan dan pertolongan dari ibunya, yaitu setelah wafatnya Abu Thalib dan tampuk kepemimpinan Bani Hashim beralih ke tangan Abu Lahab yang sama sekali menolak memberi perlindungan kepada beliau. Di samping itu juga kesediaan penduduk Madinah untuk menerima Rasulullah SAW membantu beliau menyiarkan agama. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa hijrah antara lain, hendaknya selalu berusaha mengubah kemungkaran sekuat tenaga. 2. Betapa rapinya Rasulullah SAW merancang dan membuat program dakwah. Walaupun dakwah ini pasti akan ada pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seorang rasul yang dijamin tidak akan dicelakai dan tidak akan dapat dikalahkan. Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW sangat memikirkan masyarakatnya. Segala cara beliau usahakan agar para sahabatnya tidak disiksa oleh dan diprovokasi oleh pihak lain. Walau beliau pula yang paling akhir keluar dari Mekah setelah semua sahabatnya selamat, Rasulullah lah adalah pemimpin sejati. Dan mestinya masih banyak lagi iktibar atau pelajaran yang dapat dipetik darinya. Semoga ulasan singkat ini bisa menjadi penggugah untuk memulai langkah awal menuju yang baik dan yang baik lebih baik. Amin ya rabbal alamin.
dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel Rabbani TV. Dadah!